Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Niken Paramitasari, di mana saya di sini sebagai dosen yang mengampu mata kuliah bisnis internasional. Kali ini adalah pertemuan kedua yang kita akan membahas tentang materi lingkungan hukum, teknologi, akuntansi, politik, dan budaya. Mengapa kita mempelajari lingkup tersebut? Pertama yaitu dalam lingkungan hukum, karena memang hukum di tiap negara tentu saja berbeda-beda. Karena itu kita perlu mempelajari apa sih perbedaan-perbedaan yang ada di beberapa negara asing lainnya, termasuk juga Indonesia tentu saja. Nah, lingkungan hukum di sini mencakup 4 kelompok, yaitu perbedaan dalam sistem hukum. Dikatakan bahwa hukum sipil atau hukum privat di sini adalah yang mengatur hubungan antar orang dan menitik beratkan pada kepentingan perorangan, seperti halnya kontrak kerja. Karena kontrak kerja di beberapa negara atau perusahaan-perusahaan tentu saja memiliki aturan yang berbeda-beda. Kemudian berkaitan dengan hukum agama, ya, kita contohkan saja Indonesia memiliki hukum agama, di mana salah satunya adalah hukum bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Bila ada produk asing yang masuk ke negara Indonesia, tentu saja harus dilakukan pengecekan apakah produk tersebut halal ataukah tidak. Nah, bila halal, maka tentu saja memiliki logo halal dan juga ada sertifikat MUI. Namun, bila tidak halal, biasanya produk tersebut tidak dapat didisplay, ya, ditempatkan di supermarket secara umum, melainkan di tempat-tempat yang khusus. Kemudian berkaitan dengan hukum birokrasi, ya. Birokrasi adalah hukum yang dijalankan dalam sistem pemerintahan suatu negara, ya. Misalnya saja ada ketentuan membuka perkantoran baru bagi perusahaan asing di negara Indonesia ataupun sebaliknya, maka pasti ada batasan otoritas yang jelas, ya, terkait dengan pembukaan kantor tersebut, dan ini diatur dalam ketentuan hukum birokrasi atau birokritas yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian berkaitan dengan hukum yang berorientasi domestik. Nah, ini dikatakan bahwa hukum ini dia adalah memfokuskan kepada domestik atau yang berada di negara tersebut, ya. Kita contohkan aja misalnya pengelolaan angkatan kerja di Indonesia berkaitan dengan proses rekrutmennya, kompensasi, dan hubungan kerja. Contoh berupa adanya THR dan libur hari raya. Kalau di Indonesia, maka bila perusahaan asing mau mendirikan usaha di sini, ya, memiliki kantor di sini dan mempekerjakan yaitu masyarakat Indonesia, tentu harus mempertimbangkan ada dana yang harus dikeluarkan berkaitan dengan THR, ya, kompensasi tunjangan hari raya serta libur misalnya lebaran sekitar 5 hari, ya. Kalau di negara lain tidak ada yang disebut THR, ya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pendanaan operasi, ya, ini mencakup ada sekuritas, perbankan, kredit, misalnya terkait dengan sekuritas atau surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang. Nah, hal ini terkait dengan nominal mata uang suatu negara. Sekuritas juga bisa berkaitan dengan kepemilikan atau aset, ya. Perusahaan-perusahaan asing tersebut mendirikan kantornya di sini, kira-kira sebatas apa kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan asing. Kemudian berkaitan dengan pemasaran produk, ya. Ini ada iklan, distribusi, perlindungan konsumen, ya. Di tiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Kita ambil contoh misalnya iklan di Indonesia untuk produk rokok itu cukup bebas, ya. Jadi bisa ditayangkan di mana saja. Mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu rokok sudah tidak masuk lagi di area kampus. Namun masih tetap iklannya beredar di mana-mana. Sedangkan kalau kayak di negara Jepang misalnya, pemasarannya tidak bisa dijual bebas. Kalaupun ada di toko-toko kelontong seperti Indomaret, ya, warung-warung gitu, itu bisa. Tapi yang membeli, ya, remaja misalnya membeli harus wajib menunjukkan dulu semacam KTP-nya bahwa usianya cukup untuk bisa membeli rokok, ya. Sayang sekali di Indonesia memang bapaknya mau beli rokok, titip sama anaknya masih diizinkan seperti itu, ya. Jadi memang ketentuannya pemasaran suatu produk di negara bisa berbeda-beda.
Berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi, ini ada paten, hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Misalnya saja di Indonesia sendiri di 2024 kedepannya untuk produk lokal yang buatan UMKM itu kedepannya wajib memiliki merek dagang, ya. Merek dagang artinya yang sudah siap dipasarkan. Kalau bila saat ini mungkin masih bisa dengan izin PIRT, ya, perizinan industri rumah tangga, ada nomor khususnya. Tapi untuk tahun 2024 diharapkan semua produk-produk yang beredar sudah memiliki merek dagang, ya. Harapannya agar dapat memasuki pasar internasional. Begitu juga dengan produk-produk Indonesia ataupun produk asing yang beredar di negara-negara. Harapannya adalah produk tersebut tidak diklaim, ya, dengan adanya merek dagang, ya. Ada hak cipta milik karya siapa dan lain sebagainya. Ibu berikan contoh, ada YouTuber yang mengupload suatu karya buatan Indonesia, kemudian pada akhirnya sempat di-ban, ya, YouTube-nya karena dianggap mengambil karya cipta tersebut tanpa ada konfirmasi, ya. Jadi terkadang akhirnya YouTube-nya sempat di-upload lagi, tapi tampilan karyanya blur gambarnya. Jadi tidak benar-benar agar tidak mengakui hak cipta yang ditayangkannya bahwa itu miliknya, tapi milik orang lain. Nah, itu berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi. Kemudian hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Oh ya, mohon maaf, ini Ibu pakai screen recorder, ya. Jadi mungkin tampilannya muncul WA dari yang lainnya, notifikasi. Kita lanjutkan. Ini hukum langsung yang mempengaruhi transaksi bisnis. Ada contohnya yaitu embargo. Apa itu embargo? Embargo adalah bentuk larangan yang dilakukan suatu negara berkaitan dengan ekspor dan impor. Contohnya di Indonesia melakukan larangan ekspor nikel dengan kadarnya 1,7%. Kan Indonesia banyak sekali nikelnya dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar untuk membangun teknologinya, ya, alat-alat mesin dan lain sebagainya. Begitu juga dengan di era Menteri Perikanan Susi, ada larangan ekspor lobster ukuran sekian, ya. Ini embargo, ya, larangan ekspor. Kalau untuk yang import, contoh saja Malaysia pernah melarang impor produk-produk dari Indonesia, seperti itu, ya. Ternyata masyarakatnya banyak sekali yang tertarik dengan produk Indonesia. Akhirnya mungkin karya mereka jadi agak sedikit menghambat perekonomian karena banyak produk lokalnya yang tidak digunakan. Oke, itu jadi pembatasan oleh suatu negara terkait dengan ekspor impor. Berkaitan dengan sanksi, yaitu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dual use ini berkaitan dengan teknologi yang bermanfaat ataupun material barang-barang yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam pemerintah. Misalnya untuk barang-barang yang berbahan kimia, ya. Kemudian ada teknologi. Contohnya saja misalnya juga senjata, ya. Jadi ada kaitan dengan dual use. Ada beberapa yang tidak bisa masuk secara bebas. Senjata, ya, persenjataan itu tidak bisa masuk secara bebas di Indonesia. Beda dengan misalnya negara Amerika yang bisa dijual bebas, ya, untuk persenjataannya. Kemudian dengan ekstrateritorialitas, yaitu keadaan pengecualian dari suatu yurisdiksi hukum lokal. Biasanya dilakukan ada negosiasi diplomatik, ya. Larangan menangkap ikan di wilayah tertentu oleh kapal asing. Tapi dengan adanya ekstrateritorial mungkin ada diplomasi yang dilakukan untuk beberapa negara, misalnya bisa dilakukan. Itu terkait dengan negosiasi secara politik yang dilakukan. Berikutnya ada hukum langsung terhadap perusahaan asing, ya. Ada hukum yang berkaitan dengan privatisasi, ya. Privatisasi ini berkaitan dengan saham. Kalau di Indonesia saham BUMN, ya. Adanya pembatasan bahan-bahan baku yang sebenarnya sudah dikuasai oleh BUMN untuk masuk di Indonesia, sehingga tidak perlu lagi menjual produk-produk bahan-bahan yang sudah ada di Indonesia, karena bila hal itu terjadi maka perusahaan BUMN bisa merugi. Nah, ini berkaitan dengan privatisasi. Kemudian pembatasan kepemilikan asing, ya.
Jadi tadi di awal tadi sudah dikatakan ada namanya pembatasan apa namanya ketika berkantor dan lain sebagainya ya, ada otoritasnya. Nah, di sini ada pembatasan kepemilikan asing. Kepemilikan asing ini misalnya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia tidak semuanya menjadi kepemilikan pihak asing. Contohnya yaitu misalnya Freeport ya, setelah sekian tahun Freeport akhirnya bisa dimiliki sahamnya oleh Indonesia. Meski demikian mungkin kalau di Indonesia tambang di Papua itu tambang emasnya milik negara kita, tapi alat-alat dan pemilik perusahaannya adalah Freeport, milik Amerika, milik perusahaan asing. Nah, karena sumber dayanya yang dimiliki Indonesia, maka diperjuangkan agar Indonesia juga memiliki saham sekian persen. Alhamdulillah berhasil, Indonesia memiliki saham 51,23% untuk Indonesia dan 48,74% milik Amerika, yaitu pembatasan kepemilikan asing. Nah, ini jadi mempelajari lingkungan hukum-hukum yang ada di negara Indonesia, di negara-negara asing ketika mau melakukan bisnis secara internasional. Kemudian berkaitan dengan lingkungan teknologi ya, basis dari teknologi yaitu sumber daya ya. Sumber daya yang dimiliki, apakah dia memiliki sumber daya tenaganya yang mumpuni, sumber daya tenaga manusia yang memiliki kemampuan ya untuk menciptakan suatu karya, sumber daya ke Indonesia memiliki nikelnya ya yang dibutuhkan oleh negara asing ya. Tapi mungkin di Indonesia tidak memiliki sumber daya untuk bisa melakukan membuat mesinnya seperti Freeport tadi ya, yang memiliki alat-alat teknologi canggihnya itu pihak perusahaannya untuk bisa menggali emas sampai bukitnya masuk ke dalam ya, seperti itu jadi basis teknologi itu sumber daya. Nah, di sini lingkungan teknologi tentu saja bisa mengubah dan membentuk lingkungan teknologi dalam hal misalnya investasi dan transfer teknologi. Contohnya misalnya Bukalapak ya, Bukalapak itu ada investasi asing yaitu Microsoft melakukan investasi pada Bukalapak, maka ada transfer teknologinya yang masuk di aplikasi Bukalapak, yaitu dari e-commerce-nya menggunakan Microsoft. Kemudian berkaitan dengan hak kekayaan industri, pelindungan karya sastra seni, perjanjian HKI, paten. Tadi sudah Ibu singgung sedikit di awal, ya tingkat perlindungan hukum ini sangat penting ya agar tidak terjadi plagiat ya, duplikasi atau mengambil hak yang bukan karyanya. Contoh saja misalnya karya-karya seni ya. Banyak sekali nih mungkin yang hobi nonton drama-drama Korea ya, drakor-drakor ya, kemudian ada tayangan-tayangan misalnya konser-konser itu ditayangkan di YouTube-nya, padahal sebenarnya itu bisa mengganggu perlindungan dari karya seni atau karya sastra dari pemilik yang membuat video tersebut ya. Ini ada contoh yang lainnya, misalnya permainan spinner ya. Tahu namanya permainan spinner itu yang bisa diputar-putar. Ini memiliki paten. Namanya teknologi itu patennya sekitar 20 tahun paling lama ya. Dulu memang itu digunakan untuk anak-anak autis. Fokusnya spinner itu digunakan untuk anak-anak autis. Namun ketika patennya sudah habis 20 tahun, pada akhirnya dijual bebas di Cina, di awalnya dijual bebas di Cina, akhirnya itu jadi sebuah mainan yang bisa digunakan oleh banyak orang ya, karena patennya sudah habis. Oke. Nah, ini berkaitan dengan praktek di akuntansi dalam bisnis internasional ya. Ada perbedaan-perbedaan dalam praktek akuntansi di tiap negara. Contohnya saja ada valuasi dan revaluasi aset. Valuasi yaitu nilai ekonomi dari sebuah bisnis berdasarkan beberapa faktor, seperti menentukan harga jual suatu startup ketika misalnya dijual ya. Bila terjadi merger atau perusahaan asing melakukan akuisisi ya. Jadi dinilai berapa sih nilai ekonomi dari sebuah bisnis tersebut, itu namanya valuasi. Sedangkan revaluasi aset yaitu penilaian ulang ya. Melakukan penyesuaian nilai aset tetap sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar yang ada. Jadi misalnya tadi perusahaan startupnya sudah divaluasi, namun ternyata tidak sesuai dengan nilai pasar yang ada ya, maka bisa dilakukan revaluasi.
Kemudian valuasi persediaan, yaitu penilaian sama dengan barang dan tujuannya biasanya penilaian semua barang. Jadi melakukan penilaian terhadap semua barang, aset ya, aset tetap ya, dengan tujuan biasanya untuk dijual ya. Pada saat kondisi pandemi ini banyak kan beberapa perusahaan-perusahaan terjadi tutup di beberapa negara ya. Bisa jadi dia menjual barang tersebut, maka dia melakukan valuasi persediaan apa yang ada kemudian dijual dan ditutup, biasanya seperti itu. Otoritas pajak nih, otoritas pajak ini yaitu pemberlakuan pajak ya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan, nggak cuma perusahaan lokal Indonesia tapi juga perusahaan asing ya. Nah ini contohnya ada Netflix dan Google ya. Netflix dan Google ini dulunya tidak dikenai PPN, pajak pertambahan nilai ya, seiring dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan Google, menggunakan Netflix dan ada beberapa satuan lainnya, akhirnya dilakukan dari pihak otoritas pajak ya. Otoritas pajak ini dia pihak pemerintah membuat akhirnya Google, Netflix dikenai PPN, pajak pertambahan nilai ya. Penggunaan cadangan akuntansi. Penggunaan cadangan akuntansi di beberapa negara memiliki sistem hukum dan nilai yang berbeda. Contohnya seperti di Amerika, untuk penggunaan cadangan ini sangat dibatasi karena dianggap dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya. Sedangkan di Jerman dibolehkan untuk berbagai misalnya biaya potensial di masa akan datang. Contohnya misalnya untuk biaya pemeliharaan, untuk biaya perbaikan dan lain sebagainya yang diperkirakan untuk di masa akan datang. Jadi tadi ketika mau berbisnis di Amerika, penggunaan cadangan akuntansi ini tidak diizinkan karena dapat mengganggu atau mengurangi penghasilan kena pajaknya. Sedangkan di Jerman diizinkan. Kapitalisasi sewa pembelian. Apa itu kapitalisasi? Kapitalisasi yaitu upaya pemilik perusahaan menyertakan modal bagi perusahaannya ya. Berarti berkaitan dengan kapitalisasi sewa pembiayaan, berarti ada sewa ya. Ada sewa yang dibayarkan untuk berkaitan dengan penyertaan modal bagi perusahaannya. Kapitalisasi biaya riset dan pengembangan memungkinkan perusahaan bisa melakukan riset dan pengembangan ya. Contohnya di Indonesia ada perusahaan Unicam dari Jepang. Dia menyertakan modalnya karena membuka perusahaan di Indonesia, menyertakan modal untuk riset dan pengembangan. Hasil riset dan pengembangan yang dilakukan yaitu yang dilakukan di Indonesia, ini tidak ada di Jepang. Jadi riset dan pengembangannya yaitu produk Unicam ini ada produk popok, kemudian pembalut wanita ya, dan juga ada popok untuk lansia. Nah popok yang untuk anak-anak ini dilakukan riset dan pengembangan dalam bentuk kemasan ya. Kemasannya berupa saset ya. Kalau di Jepang ada jualan sasetan. Nah di sini dari hasil risetnya bahwa popok itu biasanya digunakan oleh masyarakat yang di perkotaan. Bagaimana caranya untuk bisa masuk pasar-pasar yang ada di daerah-daerah misalnya agak-agak sedikit ke kabupaten misalnya. Ternyata caranya yaitu dekat popok satu pak itu kan cukup mahal. Akhirnya dibuatlah dalam bentuk saset. Nah, agar bisa dijual di warung-warung. Dan ini dilakukan di Indonesia. Kemudian perlakuan goodwill. Ya, goodwill terjadi apabila ada transaksi strategis, akuisisi atau merger yang merupakan aset tidak berwujud ya, aset tidak berwujud seperti misalnya merek dagang, kemudian basis pelanggan, hubungan dengan pelanggan ya. Meski sebenarnya tidak berwujud, tetapi yang namanya goodwill ini harus ditinjau pada laporan keuangan minimal 1 tahun sekali. Ya, itu berkaitan dengan goodwill. Contohnya misalnya perusahaan apa sih yang seperti akuisisi? Sony Ericsson ya, dulu Sony terpisah, Ericsson terpisah, kemudian Sony melakukan joint venture dengan Ericsson menjadi produknya Sony Ericsson ya. Pada akhirnya Sony mengakuisisi Ericsson, menjadi semua produk-produk yang berkaitan dengan tadi Sony Ericsson menjadi namanya Sony ya. Kemudian ada Tokopedia juga mengakuisisi Bright Story atau Parent Story ada juga nih ya. Jadi Bright Story ini dia sebuah platform yang menyediakan layanan untuk pernikahan di Jakarta. Nah ini diakuisisi oleh Topet. Nah tadi basis pelanggannya yang sudah dimiliki Bright Story menjadi milik Tokopedia. Oke, seperti itu.
Ada juga OVO nih, OVO mengakuisisi Barixa dan Taralite. Taralite ini startup yang terkenal. Kalau nggak salah dia menang ASEAN Next Dev atau Tech in Asia ya, ibu lupa. Tapi Taralite ini bahkan digunakan oleh Gojek, perusahaan besar sekelas Gojek menggunakan Taralite aplikasinya untuk akuntansi, pembayaran gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah diakuisisi oleh OVO yang merupakan startup finansial. Oke. Kemudian itu yang berkaitan dengan tadi Goodwill, salah satu contoh-contoh perusahaannya ya. Nah, berikutnya yaitu dalam lingkungan politik. Nah, lingkungan politik ya. Yang namanya lingkungan politik ini terjadi di tiap negara. Banyak sekali kisah-kisahnya kalau kalian melihat dan membaca berbagai macam sejarah pengetahuan baik di Indonesia maupun di negara-negara luar ya. Pengambil alihan ini misalnya terjadi kudeta. Indonesia sendiri pernah mengalami perubahan orde baru ya ke orde reformasi ya tahun 1999 ya, 9899. Terjadi penyitaan ya, penyitaan ini dia pernah juga terjadi. Kemudian ada kampanye melawan barang asing, jelas sekali. Zaman now ini banyak sekali ya. Boykot produk si A, negara mana. Nah, ini dari kampanye melawan barang asing ya. Contohnya saja misalnya Aqua Danone ya. Aqua dan Danone kan ada joint venture ya. Sebenarnya tujuannya supaya produk Aqua itu bisa dijual, dipasarkan di negara asing. Orang asing nggak tahu nih ini produk apa Aqua, merek minum apa gitu. Tapi dengan adanya merek Danone, mereka akan tahu oh ini Danone gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika terjadi konflik dengan pihak asing di Prancis ya, yang berkaitan dengan rasis lah ya. Jadi akhirnya melakukan boykot produk Aqua, padahal produk Aqua buatan Indonesia gitu ya. Produk Aqua buatan Indonesia hanya karena ada unsur Danone-nya seperti itu ya. Oke, ya wajar mungkin sekian persen sahamnya dimiliki pihak sana. Tapi kalau Aqua yang di Indonesia kan mungkin miliki masih tetap sekian persennya punya Indonesia, tapi mungkin sekian persennya yang di luar yang dijual bebas di luar negeri itu yang dimiliki oleh perusahaan Danone ya. Ini ada lagi berkaitan dengan tunjangan tenaga kerja ya. Tunjangan ibu kebetulan lagi cuti, kemudian berkaitan dengan tunjangan UMR, UMK, kemudian ada cuti ya. Kita mungkin harus mempelajari lebih banyak. Kalau di Indonesia sendiri Undang-Undang Cipta Karya ya, bagaimana apakah ada perubahan signifikan atau tidak ketika tunjangan-tunjangan itu yang lama dengan yang sekarang perubahannya seperti apa ya. Ini ada berkaitan dengan penculikan, ancaman teroris, bentuk kekerasan lainnya. Wah, banyak sekali cita-cita di berbagai negara. Kemarin World Trade Center ya, tahun berapa tuh terjadi pemboman ya, sampai saat ini dia. Dan juga sebenarnya Indonesia juga masih berlaku ya saat ini. Ibu sangat mengutuk kejadian yang ada di Makassar ya. Hal itu tidak dibenarkan ya. Indonesia ini negara yang diversity, beragam budaya. Jadi kita harus sama-sama memahami bahwa ada perbedaan budaya di lingkungan kita sendiri ya. Ini perang saudara, kemudian inflasi kita pernah mengalami ya di tahun 99 ya, krisis moneter ya, inflasi. Kemudian ada repatriasi. Nah, repatriasi itu yaitu pemulangan warga ke tanah asing. Indonesia pernah terjadi di tahun sekitar 50-60-an hanya karena ada undang-undang tertentu, ibu lupa nomor undang-undangnya, yang membuat pedagang-pedagang di masyarakat dari Tiongkok itu Chinese ya tidak bisa berdagang di daerah di bawah kabupaten kalau nggak salah seperti itu. Tapi sebenarnya dampaknya terjadi pada gak cuma warga negara asing tapi juga warga negara Indonesia sendiri. Nah, itu terjadilah pemulangan warga-warga dari negara asing itu Chinese ke tanah airnya ya. Nah, kebetulan kalau di Guangzhou yang ibu tahu, warga-warga Chinese Tiongkok yang pernah tinggal di Indonesia, kalau nggak salah sebutannya Kuijiao, kalau nggak salah nih ibu agak sulit pelafalan bahasa Mandarinnya ya. Mereka menyebut bahwa mereka adalah warga Tiongkok yang pernah tinggal di Indonesia, yaitu Kuijiao itu Kuijiao kalau nggak salah gitu sebutannya. Jadi mereka tahun sekitar 50-an 60-an kembali ya ke tanah airnya. Nah, ketika kondisi pandemi ya, 2019 ya,
kondisi pandemi itu kan banyak tuh negara-negara warga negara kita Indonesia yang berada di negara-negara asing, dan itu dilakukan repatriasi ya, pemulangan warga-warga negara kembali ke tanah airnya karena kondisi pandemi COVID. Devaluasi mata uang ya, kita devaluasi mata uang itu kan penurunan nilai mata uang ya. Kalau di mata uang asing ya kita pernah terjadi devaluasi pada saat krisis moneter. Nah kemudian peningkatan pajak, kembali lagi pada kebijakan pemerintahnya ya, bisa jadi berbeda-beda peningkatan pajak gitu ya. Kalau Indonesia masih ada nama pemutihan, bahkan teks amnesti ya, bukannya meningkat malah dikasih kebebasan, dikasih keringanan ya. Kita ini masih belum sadar berkaitan dengan pajak, padahal pajak itu dilaporkan, SPT-nya dilaporkan per sampai 31 Maret. Kalau kalian mahasiswa mungkin belum punya, tapi beberapa yang sudah bekerja seperti ibu sudah ada SPT-nya untuk pelaporan ya. Singkat cerita itu dikit tentang berkaitan pajak. Kemudian berkaitan dengan lingkungan budaya ya. Budaya di sini ada bahasa, agama, struktur sosial, nilai dan sikap, serta komunikasi. Ya, kenapa kita harus mempelajari budaya? Ketika kita berada di negara asing, ya, kita perlu mempelajari berbagai macam budaya. Penting sekali mempelajari budaya. Satu, untuk mencegah salah paham ya. Itu kalau di Malaysia itu dia bahasanya pusing-pusing itu jalan-jalan, kalau kita pusing itu sakit kepala ya. Itu. Jadi jangan sampai salah paham. Kemudian tujuannya juga bisa jadi media promosi ya, mempromosikan bahwa kita memiliki bahasa yang berbeda, begitu juga dengan bahasa asing ya, kecuali bahasa Inggris kan udah bahasa nasional ya. Kemudian untuk modernisasi ya, terkadang budaya-budaya yang terlalu kolot itu bisa jadi tertinggal ya, harus mengikuti perkembangan zaman ya. Yang terakhir tentu saja dengan mempelajari beragam budaya akan lebih mudah mencari informasi dan beradaptasi. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, karena Indonesia sekali lagi katakan kita adalah negara yang kaya akan budaya, diversity dan beragam sekali, sehingga seharusnya tidak ada lagi yang namanya rasis ya. Gitu, Sarah itu dia rasis, kamu orang ini, kamu agama ini ya, gak ada lagi seperti itu karena kita sudah terbiasa tinggal di lingkungan yang memiliki beda budaya. Jangan yang muda-muda ini jangan cuma suka K-pop, suka bener cowok-cowok ya gitu, cowok-cowok Korea gitu ya, yang cowok-cowok juga mungkin suka seni muka-muka putih-putih dari negara asing segala macam, padahal di Indonesia sendiri kok jadi sara kayak gitu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi hargai ya, terutama kita sudah menganut yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda tapi satu. Apalagi ketika kita berada di negeri orang ya, kita menjadi bagian yang kelompok minoritas. Nah, ibu pernah mengalami minoritas, tapi so far santai-santai aja tuh, alhamdulillah masih di Indonesia. Kemudian mengklasifikasi dan memahami budaya, ini jelas ya, tapi sangat penting ya. Ini ada klasifikasi dan bagaimana sih budaya itu dibedakan, ada 3 nih. Pendekatan konteks rendah tinggi oleh Edward T. Hall, kemudian pendekatan klaster budaya, dan juga ada 5 dimensi dari Hofstede ya. Pertama yaitu pendekatan konteks rendah. Apa sih konteks rendah itu ya? Pendekatan konteks rendah itu dia, jadi yang dikatakan konteks rendah itu konteks tinggi dulu ya, konteks tinggi dia. Konteks tinggi itu dia di mana masyarakatnya ya cenderung memiliki orientasi pada perbedaan kekuasaan misalnya ya. Konteks tinggi rendah ya. Itu Hofstede. Konteks rendah itu misalnya gini, masyarakat, konteks rendah masyarakat misalnya Yunani, Latin, kemudian Inggris ya, memiliki pemahaman yang memiliki kekuasaannya ya. Kekuasaan itu dia berada surut pada pihak misalnya yang kuat, misalnya pria ya. Di sini sebentar. Nah, jadi masyarakatnya itu kalau konteks rendah itu informasinya lebih besar daripada yang disampaikan ya. Jadi dia komunikasinya secara
langsung atau tersurat ya. Sedangkan kalau kayak konteks tinggi itu sebagian besar informasi diketahui orang tersebut ya. Kalau konteks tinggi itu sebagian informasi itu hanya diketahui orang tersebut ya. Jadi yang disampaikan hanya sedikit, yang dibagikan ke orang lain sedikit, atau dikatakannya tersirat ya secara tidak langsung ya. Ya kalau konteks tinggi itu seperti tadi misalnya contohnya orang Jepang ya. Orang Jepang, Cina, Korea ya, Amerika pribumi, Arab ya, negara-negara di Asia itu memiliki konteks tinggi, orang homogen ya. Kemudian mengandalkan pesan secara tidak hanya secara verbal tapi juga non verbal ya. Cenderung ini masyarakatnya yang tradisional ya, kayak kita nih orang Indonesia, orang Jepang ya, orang Cina lebih ke tradisional ya. Bisa dikatakan seperti ini, ibarat cinta tuh tidak harus diungkapkan dengan kata-kata ya. Ya, kayak orang Indonesia tuh kalau namanya cinta tidak diungkapkan hanya dengan kata-kata, tapi orang Indonesia juga mengandalkan dari ekspresi. Inilah kita ini termasuk orang yang konteksnya tinggi ya. Kalau ngomong itu suka diputer-puter begitu ya. Nah, kemudian kalau kayak konteks yang rendah nih, konteks rendah itu masyarakat seperti Yunani, Latin, Italia, di Inggris ya. Kemudian Amerika Utara, Jerman, Swiss ya, negara-negara barat ya. Masyarakat ini majemuk ya dan lebih cenderung individualis. Kalau bicaranya tuh banyak, cepat, kadang-kadang menaikkan intonasi suaranya. Misalnya di Amerika tuh lebih tergantung perkataan yang diucapkan dibanding perilaku ya. Mereka mengagumi orang yang banyak kosakatanya, yang kelihatan pinter ya, yang menyatakan dirinya dengan jelas dan pintar ya, seperti itu. Kalau Indonesia buktikan dulu mana tindakannya, seperti itu. Nah, kemudian kalau klaster budaya itu kelompok ragam yang memiliki budaya yang sama. Ya, pasti kita masih sedikitnya ada, walaupun perbedaan pasti ada beberapa karakter budaya yang dimiliki sama dengan di negara asing. Yang terakhir itu 5 dimensi Hofstede, yaitu ada 5 dimensi. Ada high power distance ya. Terdapat perbedaan kekuasaan atasan dan bawahan. Ini cenderung ini, lu atasan gue bawahan gitu ya misalnya. Nah kalau kayak di Jepang, Korea ya, bagi yang sudah bekerja itu jangan pernah memanggil namanya ya, tapi panggillah, bila kalian sebagai bawahan misalnya, panggillah dengan sebutan jabatannya ya. Nih kayak di Korea itu misalnya ada presdir tuh depunim ya, kalau kayak manajer bujangnim ya, direktur sajangnim ya, kalau penulis disebut goja gitu ya misalnya. Jadi sebut dengan profesinya ya. Kalau Indonesia kan berbeda, boleh sebut nama Pak Budi gitu ya, Pak Slamet misalnya. Kalau di sana jangan, karena dia tipenya adalah perbedaan kekuasaan atasan dan bawahan ya. Sedangkan kalau low power distance, kekuasaan itu dibagi merata ya ke Indonesia. Kemudian ada yang kedua yaitu individualisme ya. Individualisme versus kolektivisme ya. Kalau individualisme yaitu bertindak secara individu, menitik beratkan pada inisiatif ya. Contohnya seperti orang Amerika yang to the point ya. Kalau dia bergerak dengan cepat, kemudian berkarya dengan diri sendiri, kemudian dia tunjukkan, dia show up. Nah, di sini dia lebih individualis ya. Kalau kolektivisme yaitu seseorang yang merupakan anggota bagian dari kelompok ya. Mereka tidak bisa bertindak atau berperilaku di luar kebiasaan kelompoknya ya. Jadi cenderung mengutarakan dengan simbol-simbol atau secara ambigu ya. Kemudian menggunakan kata-kata kami dalam berkomunikasi ya, seperti di Cina menggunakan kata kami. Indonesia juga begitu ya, termasuk yang kolektivisme ya. Bila kamu bukan bagian dari kelompok, kamu keluar ya. Kamu bertindak di luar bagian dari kelompok, itu kamu keluar. Nah, kita termasuk yang kolektivisme ya. Kemudian yang ketiga ada kelompok maskulin dan kelompok feminin ya. Kelompok maskulin yaitu bangsa yang tinggal di iklim panas dan tropis dekat khatulistiwa. Mereka lebih menghargai nilai prestasi kerja dan ketegasan ya. Kemudian kayak contohnya di Jepang ya, di Jepang ini memiliki para pria itu benar-benar memiliki kekuasaan absolut ya, baik dalam hal bekerja ya, kemudian di rumah tangga. Jadi terkesannya yang wanita diskriminasi seperti itu ya. Itu kalau di Jepang. Kemudian kalau yang feminim
di daerah iklim dingin ya, jauh dari katulistiwa, lebih menghargai sesama dan simpati pada orang yang berkekurangan ya. Mereka lebih pada seimbang antara jenis kelamin dan pola asuh. Ini gaya hidupnya orang Amerika ya. Jadi tidak ada perbedaan ketika mau bekerja ya, menjabat apapun, mau dia pimpinannya cewek, mau pimpinan cowok, mau polisi cewek, polisi cowok ya. Ini setara, dianggap setara. Begitu juga termasuk sampai pola asuh anak pun seperti itu ya. Antara pria dan wanita harus setara. Yang keempat ada uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastiannya. Individu dari suatu negara memilih situasi yang terstruktur ya. Kalau lebih cenderung menghindar ketidakpastian itu memilih situasi yang terstruktur dibandingkan yang tidak terstruktur ya. Negara yang menjunjung tinggi keamanan dan kenyamanan ya, menghindari resiko, mengandalkan peraturan formal dan ritual. Kalau nggak salah sih Rusia cenderung seperti ini ya, gitu. Kemudian di Indonesia itu menegakkan aturan. Nah, Indonesia juga termasuk nih. Indonesia lebih cenderung menegakkan aturan hukum atau kebijakan yang berlaku, ikut manut. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya yang kelima yaitu orientasi jangka panjang ataupun ada yang pendek ya. Untuk kemampuan menganalisis persoalan, ini untuk yang jangka panjang ya. Dia memandang persoalan secara keseluruhan, menghargai ketukunan. Ibu pernah nonton video sebuah penelitian tentang tutup botol yogurt ya. Yogurt itu gimana caranya supaya yogurtnya tidak nempel, karena yogurt yang kental ya, bukan Yakult. Yogurt yang kental tidak menempel di tutupnya. Itu kalau nggak salah penelitiannya ada sekitar 8 atau sampai 20 belasan tahun hanya untuk meneliti mendapatkan tutup botol yogurt yang tidak menempel. Akhirnya ketemu, penemu itu berhasil setelah sekian tahun menggunakan dari daun teratai. Karena kalau daun teratai kalian perhatikan Indonesia jarang sih ada air di atas daun teratai itu tidak meresap ya, dia akan menggumpal ya. Kalau diputar-putar, digoyang-goyang daun teratainya pasti airnya juga ikut muter seperti itu ya. Sedangkan untuk orientasi jangka pendek ini adalah orang-orang atau individu di negara yang cenderung mencari jalan pintas. Nah, ini tadi berkaitan dengan budaya. Jadi pada prinsipnya kenapa kalian di sini mempelajari beragam hukum ya, kemudian politik apa yang terjadi, kemudian karakteristik budayanya, serta ada perbedaan-perbedaan dalam hal akuntansi ya, secara internasional tentu saja berbeda-beda. Kita Indonesia saja memiliki karakter yang berbeda-beda, apalagi ketika kita memasuki bisnis internasional. Baiklah, mungkin singkat itu saja untuk materi hari ini. Sudah sekitar 37 menit, 30 menitan ya. Semoga kalian dapat memahami. Mohon maaf kalau memang penyampaiannya agak terlalu cepat, tapi kan bisa di rewind ya, bisa diputar. Tolong dipahami. Next mungkin pertemuan bila ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan ketiga berikutnya, baik di kelas offline maupun di kelas online. Pesan ibu, kita sudah di sini mempelajari beragam budaya, jangan sampai timbul yang namanya sara ya, gitu. Kalian sudah tinggal di Indonesia, memiliki Pancasila, kemudian memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi yang namanya sara. Ibu juga anti yang namanya sara ya. Jangan menjadi orang yang anti, tapi juga jangan menjadi orang yang non proaktif ya. Orang yang anti itu berarti kan orang yang sarah banget ya, gitu. Orang yang non proaktif itu orang yang kayak EGP, gue nggak peduli gitu ya. Nggak juga kayak gitu ya. Kita di sini harus saling menghargai dan saling bahu membahu. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.